mau saling membela. Tapi mereka itu kompak sekali untuk menghancurkan, ya. Membantu dengan uangnya, dengan berbagai macam. Nah, ini disebutkan membantu orang-orang kafir dan kerjasama dengan mereka itu termasuk perilaku munafik. Terakhir saya waktu ada kesempatan diajak sama tim kemanusiaan aksi ke Jordan, ya kita dapatkan di sana seperti itu. Rakyat itu menginginkan supaya begitu mereka itu ingin membela, ya. Saya sholat sana kurang lebih seminggu itu selalu kunut nazilah setiap waktu. Rakyat begitu semangatnya untuk membela orang-orang Palestina. Sampai produk-produk semua itu produk-produk Amerika yang ada kaitannya dengan Yahudi itu semua tuh diboikot, diganti. Pokoknya donat diganti dengan merek mereka, lalu ditulis sekian persen itu untuk menyumbang. Karena ternyata memang penduduk di Jordan itu hampir 60% itu sebenarnya aslinya orang Palestina. Terus mereka mengatakan, nih kami penduduk Palestina di sini ada dua. Ada penduduk-penduduk yang terhormat, ada penduduk-penduduk yang kurang terhormat, kata mereka bahasanya. Siapa penduduk-penduduk yang terhormat itu? Penduduk-penduduk yang terhormat itu adalah penduduk yang memang dia pindah dari Palestina karena diusir sama Yahudi. Paksa mereka itu keluar dari Palestina, diusir sama Zionis itu. Tapi belakangan ada orang-orang Palestina yang pindah ke negara Jordan atau ke negara sekitarnya, tapi sebetulnya mereka itu dirayu sama Yahudi. Disuruh menjual lahannya, rumahnya. Udah, kamu mau berapa harganya? Ya kan? Mau saya bayar. Mau saya urus nanti. Kamu pokoknya enak. Jadi karena intinya orang Zionis ini bagaimana supaya orang-orang Palestina itu, bumi Palestina itu dibersihkan, akan diambil sama mereka semua. Sehingga yang belakangan ini orang-orang yang tadi dengan mau menjual lahannya karena mengikuti orang munafik ini, orang Yahudi ini, dianggap mereka malu, sembunyi. Tapi secara umum bahwa mereka sebetulnya sangat ingin menolong, ya, orang-orang Palestina, tapi dari pihak pemerintahannya, ya, penguasanya mereka nggak berdaya juga. Karena pemerintahan di sekitar Israel itu semua sudah ada di kekuasaan Zionis, penguasa-penguasanya. Jadi mereka nggak bisa berbuat. Jadi intinya bahwa membantu dan kerjasama dengan orang-orang kafir itu adalah perilaku kemunafikan. Idharul farhi wal istibsyar inda intisaril kuffar wa inda yusibul muslimin hazimah aw darar. Itu menunjukkan gembira, rasa senang kalau terjadi kemenangan di pihak kafir, dan merasa senang, bangga, bahagia kalau terjadi kekalahan di pihak umat Islam. Sering, karena kan memang perilaku munafik ini kan sebetulnya ya mereka itu golongan orang-orang kafir. Makanya ketika orang kafir itu menang atau mendapatkan keberuntungan, mereka tuh senang. Nah, sebagaimana kalau orang-orang muslim kalah, ini mereka juga senang gitu. Itu dalam ayat itu ya intinya bahwa orang-orang munafik itu memperlihatkan dirinya itu seorang muslim, tapi ketika terjadi musibah di tengah umat muslim, dia sendiri malahan merasa senang. Saya baca ayatnya, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna. Kalau mengenai kepada kalian kebaikan, mereka malah juga sedih. Kalau kita sama orang muslim ini menang, malah mereka itu senang, ya. Mereka malah sedih. Tapi ketika kekalahan itu diderita orang muslim, mereka senang. Atau sebaliknya, ketika mereka orang-orang kafir menang, justru orang munafik itulah yang senang. Yang terakhir, sabbu
wa aibul ulama wal muslihin wa jami'il mu'minina shadiqin ba'dun lahum walida'watihim walidinihim, yaitu mencaci dan mencela para ulama dan orang-orang yang memperbaiki atau orang-orang muslih, orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki, dan seluruh orang-orang mukmin yang jujur. Nah, dikatakan wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang beriman. Qalu, lalu orang munafik itu mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Atau dikatakan dalam ayat lain, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang yang taat dari kalangan orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin yang baik-baik itu malah dihina ya. Orang yang terlalu soleh, yang terlalu konsisten, nah itu malah suka dikucilkan. Ini tandanya dia telah melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada 8 poin yang sudah kita pelajari. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada Ustaz Majid. Fadhal. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mm. Mm. Iya. 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 Terima kasih. Ya, pertama bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersungguh-sungguh memaksimalkan mengamalkan ajaran Islam secara kafah ini tetap menjadi kewajiban. Kewajiban kita adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Ini adalah target dan idealnya harusnya seperti itu. Tapi dalam perintah itu adalah bahwa perintah ini berbeda dengan larangan. Kalau kata Rasulullah SAW, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaituhum wa idza nahaitukum fantahu. Kama qala Rasulullah SAW. Kalau saya memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sebatas maksimal yang kalian bisa. Jadi kita tetap harus punya target. Bagaimana harus menyempurnakan agama ini secara kafah, bukan hanya ibadahnya, tapi semua. Karena agama ini diturunkan untuk mengatur seluruh kehidupan. Dari kehidupan kita sebelum tidur, tidur sampai bangun tidur lagi, itu semua ada aturannya dalam Islam.
sampai urusan yang mungkin orang menganggap sangat pribadi, sekedar kamar kecil atau di kamar itu ternyata ada aturannya. Jadi kalau aturan-aturan yang seremeh itu aja Islam mengatur, apalagi aturan-aturan besar, termasuk aturan mengatur sebuah negara. Karena kalau mengatur sebuah negara ini kan di membahas tentang hajat sekian banyak orang. Kalau di Indonesia itu mungkin umat muslimnya udah 200 juta lebih. Maka ini satu tema yang penting sekali. Harus. Nah, terkait dengan itu tuh sebetulnya ya terkait dengan kenapa kita tidak bisa menerapkan Islam secara kafah ya karena kita dalam melakukan agama ini kadang kita nggak kafah, parsial juga. Baik secara pribadi maupun kolektif di sebuah negara. Negara kita mungkin kalau dari sisi agama ibadah-ibadahnya sudah benar itu. Nggak ada orang ngelarang ngaji, nggak ada orang ngelarang sholat, semua difasilitasi. Tapi kan dari sisi lain kadang secara ekonominya belum, secara perpolitikannya belum, kebijakan-kebijakan yang lain masih belum. Nah itu yang kita harus berupaya. Jadi intinya bahwa itu adalah menjadi bentuk kekurangan kita, kesalahan kita karena kita belum mampu untuk melakukan Islam secara kafah, yang idealnya ya harusnya kafah. Tetapi tadi bahwa perintah yang sampai kepada kita itu Allah tidak menuntut apa yang di luar kemampuan kita. Jika kita sudah berusaha untuk maksimal yang bisa kita lakukan ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi orang-orang munafik di tengah masyarakat ya? Tadi harusnya memang ini kalau menurut saya ketika terjadi perilaku-perilaku munafik, ya kita sebagai bagian dari anak bangsa yang ada di dalam sebuah aturan sistem yang ada, ya kita hanya bisa melakukan tadi sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan yang tidak bertentangan atau yang tidak terganjal oleh aturan-aturan hukum positif kan. Kita sampai dulu pernah ada kasus bagaimana eh, orang menerapkan agama ini waktu itu tahun berapa saya masih nggak lupa itu. Yang terjadi kayak semacam had atau apa gitu karena ada salah satu uh, anak buah dari sebuah jamaah atau aliran dia melakukan perbuatan zina, kemudian dia mengadu kepada pimpinannya, dia telah berzina, kemudian ditegakkan hukum itu, hukum Islam. Kalau dari sisi undang-undang kan memang dilindungi ya, dalam artian bahwa warga negara itu dilindungi untuk menjalankan agamanya. Tapi ketika itu ada pertentangan, ya akhirnya itu bermasalah juga. Maka kita juga seperti itu. Ketika kita menganggap bahwa terjadi perbuatan munafik dan kita bisa melakukan, kalau bisa dengan action yang nyata, bisa, ya kita lakukan nggak masalah juga bisa. Kalau enggak minimal kita ingatkan, kalau enggak minimal kita harus mengingkari. Karena tadi harusnya di dalam menerapkan agama itu fisilmi kafah itu memang harus semua aspek gitu kan. Kadang-kadang kita kan aspek kita ini kadang masih sangat parsial ya. Orang beragama kadang masih hanya sekedar batas ritual-ritual saja. Hal-hal ini kita kan kalau di Indonesia itu agama yang sangat kental adalah ibadah, sholatnya, puasanya, kemudian berkeluarga, nikahnya gitu kan. Kemudian apalagi ya, yang terkait dengan haji. Tapi ketika yang lain-lain kadang kita masih jauh dari sempurna. Padahal tadi 8 item dalam Islam itu harusnya berjalan bareng. Jadi itu ya yang kedua. Yang ketiga terakhir apa tadi? Saya lupa. Hah? Syiah ya. Kita tadi terganjal lagi Syiah itu kalau dari sisi akidah kita udah jelas. Syiah ini termasuk apalagi Syiah Rafidhah itu jelas udah keluar dari Islam. Banyak sekali para ulama menjelaskan itu, ulama-ulama yang masih lurus ya kan, bahwa Syiah ini sudah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena satu, mereka itu diantaranya meyakini bahwa para sahabat, orang-orang yang menjadi sumber. Kalau kita kan menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman
dan para sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan kepada kita sampai seperti sekarang ini kan mereka adalah sahabat dan orang-orang yang terbaik setelah Nabi, ya kan? Tapi bagi mereka orang-orang Syiah ini hampir semua sahabat sudah menjadi murtad ya, kecuali hanya beberapa orang atau beberapa sahabat yang dihitung dengan jari. Ini kan sangat fatal karena kalau sudah kita anggap bahwa mereka para sahabat ini murtad, artinya ajaran yang sampai kepada kita itu semua batal. Ya kan? Pokoknya mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada ini sudah tidak lengkap lagi. Ada Al-Quran yang hakiki yang lebih besar, jauh lebih besar karena surat-suratnya sudah di diambil atau sudah di kamuflase dengan alasan karena waktu itu surat kan Al-Quran sudah di zaman Abu Bakar sudah ditulis ulang, ya kan? Ya kan? Padahal Abu Bakar sendiri dituduh sudah murtad. Tapi disitulah di zaman Abu Bakar lah ya Umar itu mengusulkan agar Al-Quran ditulis, kumpulkan dari berbagai macam tempat dikumpulkan jadi satu. Nanti kemudian di zaman Khalifah Utsman ditulis ulang lagi Mushaf Utsmani ini. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman ini dituduh orang-orang murtad. Jadi gimana gitu Quran kita itu? Jadi kalau kita paham seperti itu, tapi tadi bahwa salah satu ajaran dalam Syiah itu adalah ada ajaran namanya taqiyah. Taqiyah itu tadi kemunafikan sebenarnya. Jadi mereka ya ribet juga kita karena ngurusi orang-orang yang mungkin mereka tidak memperlihatkan yang sebenarnya. Jadi intinya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal yang kalian bisa. Karena Allah itu hanya menuntut perintah-perintah kita, perintah-perintah kepada kita yang memang kita mampu melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Itu barangkali jazakumullah khair. Saya kembalikan ke Ustaz Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.